Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di Ngobras, channel YouTube-nya Joko Vlog. Nah, untuk Ngobras kali ini saya akan berbagi pengalaman menjadi konten kreator di CapCut dan saya sudah mendapatkan bayaran, teman-teman. Nah, bayaran yang saya dapatkan berapa? Silahkan teman-teman ikuti video ini sampai selesai bersama Ngobras, ngobrol bebas bersama dengan channel YouTube Joko Vlog. Oke teman-teman, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kita menjadi konten kreator CapCut ya, itu sebenarnya kita itu bisa dibayar oleh developer CapCut. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa CapCut ini sebenarnya jadi satu kesatuan dengan TikTok. Jadi uniknya itu gini teman-teman, TikTok itu adalah aplikasi sebuah media sosial dalam bentuk video media sosial gitu ya. Nah, di TikTok ini ada sebuah aplikasi untuk editing video yang namanya CapCut. Untuk efek pun sebenarnya kita juga bisa mengajukan jadi kreatornya. Tapi yang saya bahas di sini, saya akan membahas tentang konten kreator menggunakan aplikasi CapCut, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman itu membuka sebuah TikTok ya, teman-teman. Ini saya contohkan. Mungkin teman bisa mencari template CapCut gitu ya. Nah, saya ambil salah satu video teman-teman. Nah, kalau teman-teman kok muncul gambarnya ini kayak yang ini saja. Kenapa ini kok nggak muncul gambarnya? Ini saya contohkan video ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan bawahnya itu ada tulisan ini teman-teman, CapCut try this template, ini menandakan bahwa ini adalah hasil para kreator CapCut ya teman-teman. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan supaya kita bisa menjadi konten kreator di CapCut dan bisa kita share template yang sudah kita buat ke akun TikTok kita. Kemudian kita akan mendapatkan bayaran teman-teman. Dan kerennya teman-teman, bayarannya itu dalam bentuk dolar. Nah, keren kan? Nah, ini saya contohkan, saya pernah membuat sebuah video ya, video di YouTube saya. Silahkan teman-teman bisa mencari di channel YouTube saya, namanya Joko Vlog ya. Dicari saja, daftar kreator. Nah, cara mendaftar menjadi kreator CapCut 2023 bisa dapat cuan loh, lumayan buat beli lato-lato ya. Ini sudah lengkap teman-teman. Saya sampaikan A sampai Z, syaratnya apa saja, terus butuh berapa hari teman-teman bisa mendaftar menjadi konten kreator CapCut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya saya itu sudah mendapatkan cuan teman-teman ya. Cuan dari saya menjadi konten kreator CapCut. Nah, teman-teman, syaratnya itu yang jelas teman-teman harus menginstal aplikasi yang namanya CapCut ya, itu sudah wajib ya. CapCut intinya seperti itu. Kemudian teman-teman buka aplikasi CapCut untuk mendownload, kemudian cara mendaftarnya dan seterusnya ya, itu teman-teman nanti bisa melihat di channel YouTube saya ya. Silahkan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi saya di sini akan membuka aplikasi CapCut ya, ini ya teman-teman, saya buka ya. Kemudian kalau kita melakukan edit itu berarti di bagian edit sini ya teman-teman. Kemudian kalau kita pengen mencari template, tinggal pakai, kita tinggal masuk ke sini. Jadi kalau kita menjadi konten kreator itu nanti otomatis yang ini ya, ini adalah akun CapCut kita secara online. Jadi ini seperti TikTok sebenarnya, mirip ya. Jadi ini media sosial konten kreator gitu ya. Jadi kita harus mencari follower, kita harus mencari like, kita harus mencari view dan seterusnya. Jadi mirip sekali dengan TikTok. Jadi memang dibedakan karena kita sebagai konten kreator CapCut ini salah satu kita mendapatkan uang dalam bentuk dolar itu kita itu bisa mengumpulkan banyak pengguna untuk menggunakan
apa ya namanya, untuk menggunakan hasil karya kita dalam bentuk template di CapCut gitu ya. Jadi follower itu akan mempengaruhi, view itu juga akan mempengaruhi, kita kemungkinan besar akan mendapatkan cuan dari hasil template kita atau tidak gitu ya. Nah, yang pertama kali ya, sebelum saya melanjutkan video ini, teman-teman mungkin bisa menonton bagi yang pengen belajar aplikasi CapCut, teman-teman bisa mengunjungi di mox.cybermu.ac.id. Silahkan teman-teman ini login ya. Di sini sebenarnya pelatihan secara online yang dimiliki oleh Universitas Siber Muhammadiyah. Teman-teman bisa mendapatkan pelatihan secara full online gratis dan mendapatkan sertifikat tanpa teman-teman tuh harus membayar. Nah, di sini ada available course-nya, itu ada gratisnya ya. Gratisnya di sini ada 5 yang sudah digratiskan, dan ini akan terus bertambah teman-teman ya, tidak hanya 5. Oke, di sini untuk cara pendaftarannya teman-teman langsung di scroll ke bawah saja. Di sini ada sebuah link ya teman-teman. Nah, ini untuk yang pelatihannya teman-teman, ini yang Universitas Muhammadiyah sediakan. Di sini ada video editing berbasis mobile menggunakan aplikasi CapCut, ini gratis. Caranya teman-teman juga harus mendaftar dulu, dan mendaftarnya itu cukup sekitar berapa ya? Paling sekitar 10 detik ya. 10 detik teman-teman langsung bisa mendaftar di kursus online di Mox Cybermu ini ya. Videonya sudah disediakan. Oke, sambil menunggu ini loading, ini nggak tahu internet saya kok lambat banget ya. Kita lanjut ke sini dulu. Oke, jadi kita kembali ke CapCut teman-teman. Nah, caranya itu sebenarnya cukup mudah ya teman-teman untuk menjadi konten kreator CapCut ya. Salah satunya minimal ya di TikTok ya, akun TikTok teman-teman. Teman-teman wajib harus memiliki akun TikTok dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah memiliki akun TikTok ya, minimal kalau nggak salah itu sekitar 1000 follower dulu. Kalau udah memiliki 1000 follower, nanti teman-teman mendaftarkan di agensi. Nah, setiap teman-teman menginstal di aplikasi CapCut, teman-teman pilih di bagian template ini, teman-teman nanti bisa mencari di sini agensi ya teman-teman. Geser aja di sini ya, menjadi bintang agensi ya. Daftar saja kalau teman-teman menjadi konten kreator. Ini videonya sudah saya jelaskan di channel YouTube saya teman-teman. Nah, bagi yang pengen menggunakan template-template yang sudah disediakan, teman-teman tinggal klik template ini saja ya, tinggal teman-teman gunakan. Nah, dari ini teman-teman, view-view yang besar inilah teman-teman yang nanti kemungkinan besar akan mendapatkan cuan ya teman-teman, dan dibayar dalam bentuk dolar. Menariknya ya, intinya masih bisa dikonversi dalam bentuk rupiah gitu ya. Oke, kita kembali ke Mox, ini sudah kebuka ya. Nah, ini teman-teman tinggal scroll ke bawah saja, ini nanti caranya belajar Mox Cybermu. Di sini sudah ada caranya ya, tinggal dibuka, di copy saja, di paste ya. Di situ sudah ada informasinya, atau teman-teman bisa ke sini teman-teman, ke cybermu.ac.id ya. Di situ nanti ada, teman-teman cari artikelnya saja bagaimana cara mendaftar Mox, atau langsung ke videonya juga boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, langsung ke videonya saja teman-teman, karena di bawahnya ini sudah saya kasih keterangan ya, salam kenal dan seterusnya. Cara mendaftarkan kursusnya tinggal klik ini gitu ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat itu informasi tersebut, karena tidak semua orang itu memberikan kursus untuk CapCut itu gratis teman-teman ya. Ada yang berbayar ya, tapi kalau di Cybermu tadi itu betul-betul free, teman-teman tidak akan ditarik biaya sepeser pun. Dan teman-teman bisa mengerjakan kursusnya itu suka-suka hati teman-teman ya. Oke. Kalau teman-teman melakukan editing kan biasanya di sini ya, edit, tinggal new project dan seterusnya. Tinggal teman-teman editnya ini seperti aplikasi video editing di desktop ya teman-teman. Jadi
aplikasi yang terbaru itu lebih canggih lagi, ada prompter, kemudian ada auto caption. Jadi kalau kita ngomong seperti ini, kemudian ada tulisan captionnya di bawah sesuai dengan teks yang dikonversi, suara kita yang dikonversi ke teks secara otomatis. Ya, seperti di TikTok saya itu kan, kalau saya ngomong itu ada teksnya yang muncul secara otomatis mengikuti suara saya, ya. Nah, itu kelebihan dari CapCut itu sudah ada kecerdasannya, ya, kecerdasan buatan untuk mengubah suara kita menjadi teks. Itu keren banget ya. Di template ya. Kemudian suka duka menjadi konten kreator CapCut itu cukup menarik ya teman-teman. Jadi saya itu baru bisa mendapatkan cuan, ya, ini saya tunjukkan saja jumlah cuan saya di bagian Mi ini ya. Saya sudah memiliki 1.700 follower dengan 15.000 ya yang suka. Saya masuk ke konten kreator center. Level saya baru 3 teman-teman ya. Level 3 itu namanya levelnya Ruby ya. Jadi kalau kita itu masuk ke bagian level ya teman-teman, itu ada level 1, level 2, level 3, level 4 dan seterusnya ya. Kalau teman-teman geser itu level 1 itu namanya Silver Creator, dengan harus mengumpulkan 10 poin. Jit Creator itu level 2 harus mengumpulkan 80 poin. Ruby Creator itu level 3 harus mengumpulkan berapa koin ya, level ya 80 ya. Jadi level, bener nggak sih ya. Kemudian yang level 3 ke level 4 maksudnya gitu ya. Mau naik level 3 ke level 4 tuh harus mengumpulkan 1000 poin yang namanya Golden Creator. Kemudian yang level 4 ke level 5 harus mengumpulkan 1000 poin ya teman-teman. Nah, untuk mengumpulkan 1000 poin ini ya teman-teman tuh harus membuat template, dan teman-teman harus mengikuti aturan-aturan yang di CapCut. Misalkan kita membuat template itu akan dihitung ya, perharinya dapat berapa, itu dapat poin nanti. Kalau kita itu membalas komen dari template yang kita buat itu dapat poin ya, digunakan untuk naik level ini teman-teman. Jadi minimal kalau teman-teman itu pengen mendapatkan pendanaan itu ya syaratnya harus 18 tahun, harus untuk mendapatkan uang gitu ya dari kita membuat template CapCut ya. Kemudian harus level 2 dulu, baru ini cash rewardnya itu terbuka. Jadi kalau kita naik ke level 1 teman-teman, kalau teman-teman lihat ini kan bawahnya itu ada level 1 dapat membuka 3 benefit ya, 3 keuntungan. Salah satunya data center, kemudian wallet, ada official boss. Level 2 nanti kebuka cash reward. Level 3 itu akan kebuka community support. Kemudian level 4 itu kebuka face moderation. Jadi teman-teman saat kita membuat konten kemudian kita jadikan template di CapCut itu tidak langsung muncul teman-teman, nanti ada moderasi ya. Jadi kalau saya itu moderasinya masih lambat. Jadi kalau saya udah masuk level 4 itu moderasinya cepat. Jadi kalau kita membuat template, kita upload langsung beberapa menit itu udah keluar. Kalau saya itu kadang-kala bisa sampai 1 jam teman-teman. Saya pernah membuat template karena baru level 3, template saya baru muncul itu 30 sampai 1 jam kadang-kala. Kadang-kala ya cepat. Ya, kadang-kala ya cuma 5 menit. Ya, tapi kalau yang level berapa ini, level 4 ini jauh lebih kenceng ya, fast moderation ya. Kemudian level 6 CapCut, itu namanya? Level 7, level 6. Nah, paling tinggi level 6 teman-teman, level 6 ya. Nah, untuk mengumpulkan template ini cukup berat ya teman-teman. Jadi orang yang menggunakan template dapat poin, orang yang menonton, memview template kita itu juga dapat poin. Hanya saja nanti levelnya semakin naik, poinnya itu akan disedikitkan ya. Jadi dapatnya sulit banget ya. Tidak seperti teman-teman di level 1 ke level 2 itu poinnya gede-gede. Tapi kalau masuk ke level 3 itu poinnya akan diperkecil. Jadi untuk masuk ke level 4 ini ya cukup berat, walaupun kita harus mengumpulkan 1000 poin ya. Teman-teman lihat saja di sini saya sudah level 3 ya teman-teman, dan poin saya yang saya kumpulkan itu 952.
dari 1000 poin supaya nanti saya bisa naik level 4 gitu ya. Kemudian perhatikan teman-teman, saya sudah mendapatkan uang yang namanya creation reward. Yang terakhir itu adalah 0,57 dolar teman-teman. Jadi uniknya kita dibayar dolar ya. Kita akan cek dolar ke dolar to rupiah. Kita masukkan saja 0,57 dolar. Saya dapat 8.600 rupiah teman-teman ya. Kemudian total yang saya dapatkan teman-teman itu sekitar 1,4 dolar ya. Kita akan hitung 1,42 dolar atau sekitar 21.435 rupiah teman-teman yang sudah saya dapat ya. Untuk hari ini teman-teman yang sudah melihat ya video hasil kreator saya, hasil buatan template saya, dari total seluruh yang sudah saya upload itu ada 55.800 view yang melihat. Kemudian yang template yang sudah digunakan itu 9.700 yang sudah digunakan. Kemudian hari ini, kemarin ya, ini data kemarin ya, itu sudah ada penambahan 60 follower teman-teman. Jadi saya bersyukur ya, setiap hari itu pasti ada yang follow teman-teman. Jadi follower saya sampai sekarang itu di 1.700-an ya. Saya bersyukur. Nah, di sini teman-teman ada growth tax. Jadi kalau kita di sini di bawahnya pastikan teman-teman nanti mengecek kalau teman-teman menjadi konten kreator di konten kreator di CapCut ya. Nah, di sini salah satunya ini ya, saya membalas salah satu yang yang komen di video yang sudah saya buat. Nah, ini nanti di bagian sini harusnya balas komentar donasi buat mereka yang menyukai template Anda. Ini nanti akan ada poinnya 1 gitu ya. Nanti akan tambah poinnya di atas ini. Sekarang poin saya 957 sehingga saya masih mengumpulkan 27 poin ya. Ini beberapa hari teman-teman, jadi nambahnya itu dikit-dikit. Semakin level kita semakin tinggi itu ternyata poin yang kita dapat itu semakin sedikit ya. Kemudian ada creator tax, ini adalah kreator kalau kita itu pengen mengikuti event ya. Jadi kalau saya sekarang itu mengikuti event high quality template, jadi saya mengikuti ini, saya dapat itu karena saya secara konsisten hampir setiap hari itu membuat minimal 1 template. Kemudian view-nya bertambah ya teman-teman. Nggak tahu kok tiba-tiba saya mengikuti high quality template ini, follower saya itu semakin bertambah banyak gitu ya. Nah, kita bisa melihat teman-teman yang mendapatkan uang itu video yang mana saja ya. Tinggal ditekan saja. Nanti di sini di bawah ini ada tulisan creation analyst ya. Jadi video inilah yang saya dapat rewardnya ya. Contohnya judul Bristi 4 ini aneh ya. Jadi para netizen itu seneng namanya template-template yang konyol-konyol seperti ini teman-teman ya. Setelah hasil saya mencoba beberapa template ya. Jadi template-template yang konyol-konyol, template-template yang receh seperti ini yang kebanyakan para pengguna template itu pada seneng. Dan ini saya tidak share ke TikTok ya, karena jadi akun TikTok saya itu jadi terlalu banyak konten yang masuk ya. Jadi ini tidak saya share ke TikTok, jadi ini khusus ke CapCut ya, di CapCut saya. Ya, jadi tadi malah nggak ditampilkan ya. Nah, ini mungkin saya ulangi lagi ya, yang di bawahnya ini yang informasi data, history data yang saya sampaikan tadi, 55.000 view, 9.000 yang menggunakan template. Kemudian di sini ada 63 yang mengikuti kemarin dan yang kemarin. Nah, yang sekarang belum dihitung sepertinya. Kemudian growth tax. Nah, growth tax ini salah satunya kita bisa mendapatkan poin ya kalau kita itu kita mengikuti arahan dari TikTok ini ya. Jadi kita membalas
komentar dari para pengguna TikTok ya. Nah, seperti ini. Cukup dibalas saja. Oke, gitu ya. Oke, siap. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau memang sesuai, nanti di bagian sini teman-teman itu sudah menghilang, menjadi grey seperti bawahnya. Ini nggak tahu kenapa kok nggak grey. Kemudian yang bawah ini ada creation text. Jadi di sini adalah apa ya namanya, pekerjaan dari TikTok. Kalau kita mengikuti event ini adalah event teman-teman. Jadi kalau kita bisa mengikuti event ini, kemungkinan besar kita mendapatkan cuan seperti yang saya sampaikan tadi, yang atas ini, yang ini itu semakin besar. Nah, kebetulan saya dapat cuannya ini teman-teman itu dari saya membuat ini template, high quality template ya. Jadi nggak tahu ya, itu tiba-tiba kok follower saya semakin banyak. Jadi hampir setiap hari saya membuatkan minimal satu template CapCut. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman, bisa melihat. Jadi tinggal ditekan creation reward ini saja ya, tinggal ditekan, kemudian creation analysis inilah teman-teman yang mendapatkan video yang dapat cuan tuh mana saja. Yang ternyata yang ini Bristi 4 itu terakhir dapat 0,57 dolar, Dicium itu dapat 0,52 dolar, kemudian Surat Cinta Untukmu itu yang terakhir 0,33 dolar. Nah, kita akan cek yang dapat 0,57 yang paling besar ini view-nya berapa ya teman-teman. Kita lihat aja. Jadi di sini ada analisisnya teman-teman, ini ya, yang ini teman bisa melihat ini. Jadi digunakan 21,5 atau 21.500 yang menggunakan template ini. Kemudian dilihat 109.000 view ya, baru mendapatkan 0,57 ya. Dan di bawahnya ini ada template analisis. Jadi ekspor yang valid itu cukup banyak. Yang bawahnya adalah perform medianya juga cukup bagus. Kemudian konten berbasis tema itu juga oke ya. Karena memang saya, kenapa ini disebut konten berbasis tema? Karena saya mengikuti event yang dibuat oleh TikTok, yaitu CapCut High Quality sama CapCut HQ ya. Jadi setiap saya membuat, karena yang saya ikuti event ini secara konsisten ini sampai ini ditutup dan sampai sekarang belum ditutup, maka saya harus menggunakan hashtag ini. Jadi harus ada syaratnya memang supaya kita mendapatkan cuan ya teman-teman. Nah, ini saya belum withdraw ya, karena baru 21.000, kurang banyak lah, nanti dulu. Jadi intinya di level 3 ini teman-teman sebenarnya sudah bisa mendapatkan cuan ya. Tapi memang ada beberapa grup ya, saya juga tergabung di grup apa ya namanya, grup agensi itu tadi. Jadi setiap kita mengikuti agensi, nanti kita akan harus wajib gabung ke grup agensi tersebut. Di satu sisi ya untuk dipantau sama agensinya, karena agensinya itu juga bertanggung jawab para kreatornya, memastikan bahwa kreatornya itu paham aturan dari CapCut. Jadi kita tidak boleh membuat template itu ngasal, apalagi yang berhubungan dengan SARA, yang sensitif banget dengan SARA itu memang dilarang ya, dilarang. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa template yang saya buat itu 2 kali itu saya mendapat teguran ya, ini ya, meletus balon hijau. Kemudian masih ada lagi teman-teman, kayaknya ada 2. Jadi saya itu dikatakan melanggar komunitas teman-teman ya. Ya saya ngikuti aja, saya tidak, kalau yang di CapCut itu setahu saya tidak bisa komplain teman-teman kalau sudah kita dikatakan melanggar ya. Ada 2 teman-teman, saya nggak tahu yang satunya mana ya. Tapi intinya itu yang berbau-bau kekerasan ya teman-teman. Sebenarnya saya membuatnya itu sebenarnya tidak berbau-bau kekerasan, tapi mungkin sistemnya, algoritmanya CapCut ini mungkin terlalu sensitif ya. Jadi ya sudahlah, karena dari total template yang saya buat ini ya, sampai video ini saya buat teman-teman, ini templatenya sudah saya buat sekitar, mana ya, ada informasinya enggak ya, waduh kok enggak ada ya total videonya. Oke ya,
Sebentar, tak carikan. Wah, ini saya belum menemukan. Tapi kurang lebih 200 teman-teman. Jadi ini tampilan baru ya teman-teman. Jadi kalau yang dulu itu kreator senternya itu langsung muncul di depan. Kemudian di atasnya itu ada jumlah video yang sudah saya upload teman-teman. Tapi sekarang ini kok tidak ada ya. Di sebelah sini kayaknya. Kalau dulu itu di sebelah sini jumlah video yang saya buat itu ada berapa. Tapi yang terakhir kurang lebih sekitar 200-an ya teman-teman yang saya buat videonya. Tapi gini teman-teman, ada sesuatu hal yang menarik ya teman-teman, yang mungkin teman-teman itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk menambah cuan. Jadi yang pertama, sekarang itu video editing itu bisa digunakan menggunakan perangkat lunak smartphone teman-teman ya. Jadi aplikasi CapCut ini mungkin saya bisa sandingkan dengan hampir mirip ya, kemampuannya itu hampir mirip dengan Adobe Premiere teman-teman, hampir ya, walaupun sebenarnya Adobe Premiere itu lebih bagus lagi, khususnya untuk green screen-nya itu memang Adobe Premiere itu paling keren ya, itu halus banget kalau yang Adobe Premiere. Tapi untuk CapCut itu sudah lumayan ya, sudah lumayan bagus ya. Bahkan kemarin saya mengikuti lomba pembuatan video pembelajaran, saya menggunakan efek-efek seperti Adobe Premiere itu mulus banget berjalan di CapCut ya, walaupun green screen-nya memang tidak maksimal. Saya sampaikan green screen-nya memang tidak terlalu maksimal ya. Kemudian untuk CapCut ini ya memang luar biasa. Jadi tidak ada alasan sekarang itu kita itu tidak bisa ngonten. Nah ini loh, ini yang mungkin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Di Indonesia itu sekarang internet itu sudah mulai hampir berada di manapun, bahkan di wilayah 3T ya, yang terpencil itu pun sudah mulai ke depan itu akan terkoneksi. Artinya pengguna internet di Indonesia itu akan terus tumbuh ya teman-teman. Kalau teman-teman itu tidak dari sekarang itu menyiapkan konten, mencoba untuk membuat konten, nanti teman-teman hanya menjadi konsumen saja. Dan saya tidak mau. Jadi mulai sejak awal itu di tahun berapa ya, 2018 2019 ya, saya udah mulai menggunakan TikTok, yang pada waktu itu teman-teman, saat saya itu membuat TikTok itu saya banyak ditertawakan ya. Ini serius ya, banyak saya itu ditertawakan. Jadi karena pada waktu itu kan konten TikTok kan lebih banyak ke joget-joget ya teman-teman. Nah nanti akan saya jelaskan tentang khusus TikTok ya, kenapa kok sampai saya itu ditertawakan menjadi bahan lelucon ya. Kalau saya itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kadangkala kalau kita itu tidak kuat mental itu ya omongan orang kalau kita dimasukkan ke dalam hati ya, itu yang nanti yang menjadi kelemahan kita. Kalau kita dengarkan ya sudah, itu sudah hancur lebur lah mimpi-mimpi kita yang akan kita wujudkan gitu ya. Jadi intinya apa yang kita kerjakan saat ini itu adalah keyakinan kita. Jadi kalau kita itu sudah yakin ya teman-teman, apapun omongan di sekitar kita itu abaikan. Nah, kalau kita memiliki mimpi ya, seperti pembuatan TikTok ya, seperti pembuatan aplikasi TikTok dan CapCut, pasti orang memiliki mimpi apa yang mau ditargetkan ya. Kalau saya memang untuk konten di TikTok sama khususnya yang CapCut ini ya teman-teman, itu memang saya pengen menambah cuan ya, menambah penghasilan di luar dari pekerjaan saya sehari-hari. Nah, bagaimana kok sampai berpikiran seperti itu ya, karena di satu sisi saya memiliki handphone teman-teman ya, handphone ini teman-teman ya, handphone yang sekarang mungkin teman-teman bisa melihat ini handphonenya sudah rusak ya, sudah rompal ya, tapi handphone ini sudah menghasilkan karya yang cukup banyak, dan ini handphone yang menghasilkan cukup banyak cuan ya teman-teman. Walaupun kelihatannya ini handphone murah, hanya handphone Poco ini teman-teman, saya beli di harga 2 jutaan, tapi saya pengen memaksimalkan apa yang saya miliki. Bahkan kalau saya itu mengedit video itu persentasenya itu sekitar 90% itu saya menggunakan handphone teman-teman.
yaitu aplikasinya saya menggunakan CapCut karena kan saya menjadi konten kreator CapCut. Saya pernah ya membuat template dalam satu hari itu bisa sampai 10 ya di CapCut ini. Jadi saat nganggur itu saya gas teman-teman. Jadi saat nganggur kemudian ide itu keluar, langsung saya buat. Jadi saya tidak menunda-nunda. Karena setelah beberapa hari itu kadang kala itu dikejar-kejar sama pekerjaan. Sehingga tidak bisa membuat template full satu hari, mungkin bisa sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu ya. Jadi saat kosong, apalagi saat libur-libur itu ya teman-teman, libur panjang itu, wah itu saya membuat template-nya jangan tanya teman-teman. Yang lainnya pada apa ya, liburan ya, saya itu malah tetap bekerja membuat template ya. Jadi intinya begini, kita memang harus seneng dulu ya, seneng dulu kita itu konten ya, intinya itu. Jadi kita harus seneng dulu ngonten, kemudian kita cari platformnya yang cocok. Yang penting kita mendapatkan follower banyak dulu, mendapatkan view banyak dulu. Yang penting kita konten kreator, belajar dari konten kreator itu buat seneng-seneng saja ya. Jadi di media sosial itu kita itu untuk mencari kesenangan, bukan untuk mencari kesedihan. Itu loh teman-teman. Jadi kalau kita berbagi itu berbagi kebahagiaan. Kalaupun kita punya masalah ya teman-teman, kalau di media sosial itu alangkah baiknya teman-teman jangan men-share di situ. Ya, teman-teman lebih baik teman-teman cari teman, kemudian apa ya namanya, mencurahkan isi hati teman-teman ke teman-teman Anda itu secara offline, jangan online. Kalau online itu sebenarnya teman-teman nanti akan dikerjai para netizen ya. Jadi jangan teman-teman tuh mengemis kesedihan di media sosial. Kalau saya itu pantang seperti itu. Semoga saja saya tetap konsisten seperti itu ya, karena kita juga nggak tahu sih nanti ke belakangnya seperti apa, tapi bismillah ya, niat saya itu menjadi konten kreator, membuat konten-konten di media sosial, di TikTok, di YouTube, di CapCut, di IG, Facebook, Snack Video. Ada berapa itu teman-teman? Ada 6. Itu semuanya itu lebih ke arah konten random, konten yang sehari-hari saya kerjakan. Nah, seperti video ngobras ini ya teman-teman, ini sebenarnya adalah cerita saya yang disebut dengan vlog ya, video logger. Makanya isinya ya ngaca. Saya tidak fokus ke bidang tertentu. Kenapa kok saya harus fokus ke bidang tertentu, padahal saya ini kan konten itu kan hanya untuk membagikan ya, men-share informasi apa yang saya dapat kepada teman-teman ya. Jadi saya tidak mau mengkotak-kotakan ya, bahwa saya itu harus spesialis di bidang A, spesialis di bidang B, yang dimana konten yang isinya itu misalkan kalau di konten TikTok itu khususkan di bidang komputer lah, kemudian di YouTube di bidang saham lah misalkan gitu ya. Saya nggak seperti itu ya. Jadi pokoknya yang penting saya konten kreator itu untuk seneng-seneng saja. Kalau orang bisa mengatakan saya refreshingnya itu adalah membuat konten. Nah ini menarik ya. Jadi saya itu sebenarnya kalau misalkan liburan itu saya tidak suka keluar ya, refreshing ke tempat tertentu ya. Menurut saya itu terlalu ribet ya, dan malah capek ya. Jadi saya refreshingnya itu adalah membuat konten. Jadi saya melihat konten di TikTok, di Snack Video, kemudian ini kontennya bagus ini, terus saya duplikasi ya, atau mungkin saya edit ulang, kemudian saya buat informasi yang baru, mengambil dari beberapa konten-konten yang lain, sehingga mendapatkan informasi yang baru. Walaupun video itu sebenarnya adalah proses mencomot-comot dari video yang lain, tapi informasinya akan berbeda ya, sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu loh teman-teman. Nah itu perjalanan kisah pilu menjadi konten kreator CapCut. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa saya itu menjadi konten kreator CapCut itu kapan ya, coba saya cek ya. Oke, dari YouTube saya ini teman-teman, jadi sudah 6 bulan yang lalu teman-teman, yaitu di bulan Februari 2023
saya mendaftar menjadi konten kreator CapCut. Kemudian di bulan Juli ini teman-teman, saya sudah mendapatkan pendanaan atau uang ya dalam bentuk dolar ya. Jadi saya butuh 6 bulan untuk masuk ke level 3 dan mendapatkan cuan. Jadi perlu saya sampaikan sekali lagi ya teman-teman, bahwasanya tidak semua orang itu kecepatan untuk mendapatkan uang itu tidak sama ya. Bisa teman-teman lebih cepat daripada saya, mungkin dari 1 bulan atau 2 bulan itu teman-teman udah dapat, udah sampai level 3. Kita juga nggak tahu kan, bisa jadi lebih lama daripada saya gitu loh. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa masih banyak ya teman-teman di grup itu sudah sampai level 4, ada level 5 itu belum mendapatkan uang. Itu banyak teman-teman. Dan saya sepertinya ini beruntung ya. Saya beruntung baru level 3 itu kok saya dapat uang ya sekitar 21.000. Itu yang saya syukuri, padahal ya kontennya ya cuma kayak gitu ya. Jadi kontennya teman-teman ya cuma seperti ini teman-teman ya. Jadi konten-konten receh. Jadi kalau konten-konten receh, template-template receh itu teman-teman bisa cari saja di search ya, di template di sini, ketik aja di Joko Vlog ya. Joko Vlog. Nah, di situ teman-teman nanti akan disuguhkan template saya ini ya, naik lift. Ini ya ada gambarnya ini loh, Joko Vlog. Tinggal ditekan sini saja. Teman-teman nanti bisa menggunakan template yang sudah saya siapkan. Nah, jangan lupa teman-teman nanti follow ya. Kalau misalkan teman-teman menginstal CapCut, kemudian teman-teman mau melihat-lihat template saya, monggo silahkan. Boleh teman-teman nanti berkomentar di salah satu template saya, atau teman-teman bisa mengunjungi TikTok saya, namanya sama Joko Vlog. Jadi semuanya serba Joko Vlog teman-teman. Di akun manapun namanya sama Joko Vlog ya. Di IG, di YouTube, di snack video semuanya sama, namanya Joko Vlog. Nah, jadi yang paling suka dukanya itu adalah teman-teman kita mencoba meluangkan waktu untuk membuat template itu sebenarnya ya. Belum tentu template yang kita buat rumit itu yang nonton banyak, belum tentu template yang kita buat sangat sederhana itu yang nonton sedikit. Justru teman-teman saya itu mendapatkan view yang cukup banyak itu malah template-template yang editannya itu sangat simpel banget ya. Contohnya ini ya teman-teman, saya bukakan ya. Saya hanya menggunakan cut saja ya. Hanya saya menggunakan model cutting saja ya. Saya model cutting saya dapat ini ya, contohnya yang berisi 4 ini ya. Ini saya hanya melakukan cutting saja, kemudian saya masukkan orang di sini. Terus backgroundnya dihilangkan, udah yang nonton malah nggak karu-karuan nih ya, banyak banget ini ya, yang menggunakan banyak itu ya, dan mendapatkan yang paling banyak cuannya surat cinta ini ya. Jadi 24.000 yang nonton, padahal ini hanya ngekat saja. Jadi ini ada video cewek melihat kamera, kemudian saya potong, kemudian selanjutnya itu adalah foto. Cuma kayak gitu. Mungkin bisa nggak ya dibuka dari sini? Oh bisa. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Bisa nggak jalan ini? Kayaknya ini patah-patah internetnya. Saya nggak tahu kalau jam segini. Nah seperti ini. Buffering, males. Intinya seperti itu, nanti tonton saja di itu ya teman-teman, di apa ya, akun Joko Vlog ya, monggo silahkan nanti eksplorasi saja. Intinya bahwasanya templatenya template yang super duper receh. Jadi dulu itu saya membuat templatenya itu terlalu serius ya teman-teman. Kalau kita di media sosial itu terlalu serius itu malah view-nya sedikit ya. Tapi bagaimana kita itu memberikan, tantangannya gini kalau di media sosial, bagaimana kita mengedukasi orang itu
dengan konten-konten yang lucu, tapi di dalamnya itu ada informasi yang sangat berharga itu loh teman-teman. Itu yang menjadi sangat berat bagi para konten kreator. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di tahun 2023 ini Indonesia mengorbitkan satelit yang nama Satria, teman-teman. Ini cukup menarik, ini berada di Papua, di atas Kepulauan Papua ya teman-teman. Itu menjadi kemungkinan besar internet itu yang tidak terjangkau sekarang itu sudah terjangkau internet karena ada satelit Hektorbut itu yang namanya Satria. Jadi wilayah 3T itu nanti internet akan semakin mudah koneksinya. Alhasil apa? Akan ada penambahan user yang sangat banyak teman-teman ini ke depan. Dan ini kalau teman-teman itu tidak masuk sekarang, itu teman-teman nanti akan ketinggalan ya. Akan ketinggalan karena bisnis sekarang itu bukan bisnis konvensional ya, bukan bisnis konvensional seperti kita itu mendapat untung karena kita itu memiliki tempat, kemudian kita memiliki produk, kemudian kita memasarkan produk terus hasilnya keuntungan. Untuk yang model yang pekerjaan yang zaman sekarang itu malah kadangkala itu kita tanpa modal sama sekali. Modal itu sebenarnya sudah ada di diri kita. Hanya kita itu tidak mengeksplorasi. Contohnya handphone itu kan sebenarnya sudah modal. Tinggal kita mengasah kreativitas kita membuat konten. Basisnya adalah viewer dan follower, teman-teman. Semakin banyak follower kita, semakin banyak viewer kita, semakin besar kita akan mendapatkan cuan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saya membuat konten ya di di CapCut itu santai, teman-teman. Ya, kadangkala itu saya sambil duduk. Saya scroll di media sosial, saya dapat video, oke, saya buatkan template-nya. Kalau di CapCut itu belum ada template-nya, saya buatkan. Ya, kemudian kalaupun ada itu nanti akan saya buat konsep yang berbeda. Ya. Tuh, kemudian saat duduk ya, saat di kantor ya, kadang saya di kantor itu daripada nganggur jam 12 siang itu kan udah mulai istirahat ya, itu sudah mulai udah-atik untuk mencari template. Jadi orang kalau istirahat itu ya kadang kan digunakan untuk makan, kadang digunakan untuk tidur gitu ya. Tapi kalau saya itu kadang-kala tidak seperti itu. Justru saya istirahatnya itu saya merasa betul-betul istirahat itu kalau saya itu membuat konten, teman-teman. Itu rasanya itu seperti saya itu berekreasi, teman-teman ya. Rasanya itu seneng banget itu loh, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa kok seperti itu, dan itu saya syukuri ya. Karena apa? Dengan modal seperti itu saja saya megang HP, kemudian membuat konten, kemudian saya upload, dan itu rasanya seneng. Itu saya bersyukur karena ternyata tingkat kebahagiaan saya itu sereceh itu, teman-teman. Receh banget tanpa modal. Itu yang saya senangi. Mungkin ada beberapa orang yang untuk mencari kebahagiaan harus pergi kemana, harus membuang duit yang cukup banyak, dia baru merasakan bahagia, harus tidur di hotel dan seterusnya ya. Kalau saya itu saya bersyukur ya. Saya itu seperti tingkat kebahagiaannya itu receh banget. Udah saya membuat konten, saya 5 menit, 10 menit atau mungkin 1 jam itu sudah terasa seperti saya berekreasi. Sebaliknya kalau saya itu berekreasi keluar ke tempat tertentu hanya untuk rekreasi jalan-jalan ya, itu saya malah merasa terbebani ya, berat banget rasanya ya, malah saya bisa stres di situ ya. Jadi kalau teman-teman mengatakan kita keluar yuk jalan-jalan untuk mengurangi stres, ya mohon maaf, sampai saat ini ya saya belum stres, jadi saya belum perlu untuk refreshing jalan-jalan ya. Karena apa? Ya saya itu sudah rekreasi saya itu udah selesai. Hampir setiap hari itu saya rekreasi gitu loh. Hampir setiap hari ya, bahkan sekitar mungkin 3 jam 4 jam sekali itu saya rekreasi. Rekreasinya apa? Ya membuat konten seperti ini. Seperti saya ini ya, sekarang gini ya teman-teman. Saya ngobrol seperti ini itu saya itu sudah seneng loh, teman-teman. Udah seneng. Apa yang kliknya saya itu kok bisa seneng? Yang pertama itu saya bisa membagikan informasi pada teman-teman.
Kalau saya hanya menyampaikan secara offline itu kan jangkauannya lebih sedikit. Tapi kalau saya buat video seperti ini, jangkauannya kan lebih banyak. Nanti akan saya upload di hampir semua media sosial, teman-teman. Tidak hanya di YouTube, jadi di IG ada, Facebook ada, di TikTok ada, kemudian di Snack Video ada, YouTube Short ada, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya, saya itu membuat video ngobras ini kadang-kala 1 jam lebih itu tidak terasa, ya. Tidak terasa, tiba-tiba lu kok waktunya sudah banyak, yang rekamannya sudah begitu panjang gitu ya, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, bagi yang teman-teman mau menjadi konten kreator CapCut, masih ada peluang, teman-teman. Ya, masih ada peluang. Silahkan teman-teman bisa mempelajari di channel YouTube saya. Kata kuncinya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian teman-teman nggak usah malu untuk gabung di grup. Teman-teman ikuti saja di grup. Niat kita gabung di grup WA itu hanya untuk mencari saudara saja, mencari informasi-informasi baru yang mungkin kita itu tidak tahu. Nah, gitu loh, teman-teman. Itu yang paling penting sebenarnya, ya. Grup-grup seperti konten kreator di CapCut. Ini kalau misalkan di Jogja, ya, itu ada ngopi bareng konten kreator CapCut, saya akan datang, teman-teman. Saya akan meluangkan waktu, ya, karena ini cukup menarik, ya. Ini cukup menarik karena ini kita itu modalnya udah ada semua gitu loh. Koneksi internet ada, handphone ada, konten-konten video ada, di sekitar kita itu bisa jadikan konten semua, ya. Yang penting kontennya ya jangan terlalu agresif, ya. Kalau saya membuat konten itu tidak semua konten saya buat, ya. Contohnya, mohon maaf, seperti kecelakaan yang langsung saya ambil itu kayaknya itu bukan saya gitu loh. Saya lebih membuat konten kreator yang mungkin lebih ke arah receh, ya. Ya mungkin orang itu kalau melihat konten saya itu kadang-kala itu risih, ya. Risih itu konten apa ini, nggak begitu ya, karena ya gimana ya, konten receh itu kadang-kala ya diperlukan, ya, bagi teman-teman yang mungkin stres, terbebani dengan pekerjaan teman-teman sekarang, ya. Mungkin ada masalah, ya, teman-teman mencari hiburannya kan sekarang salah satunya di mencari video-video lucu gitu, ya. Dan teman-teman bisa melihat ini, ya, di inbox saya itu banyak sekali yang like sekarang saja udah 43, kemudian yang memfollow udah 31, ya, teman-teman. Yang yang berkomentar, teman-teman bisa lihat banyak banget loh ini sebenarnya. Dari bawah ini banyak sekali, dan dia itu saya melihat itu pada ketawa semua, ya. Ada yang senang, ada yang senyum, ada yang tertawa terbahak-bahak. Ini teman bisa melihat sendiri. Jadi itulah, teman-teman, kita secara tidak langsung itu membagikan kebahagiaan, ya. Kalau misalkan kita itu tidak memiliki apa-apa, kalau kita itu di dunia itu sebenarnya apa sih yang bisa kita kasih? Kalau kita tidak mampu memberikan uang, minimal kita membuat orang itu tersenyum lah. Sesimpel itu, ya. Kalau saya sendiri, saya juga jarang ketemu orang, ya, sekarang itu saya termasuk orang yang paling malas keluar rumah. Jadi bagaimana saya itu berinteraksi dengan orang di luar sana, bagaimana saya tetap bisa membuat orang tersenyum, karena kita nggak tahu nanti kita itu bisa bisa masuk surga itu apakah dari ibadah kita, ataukah mungkin dari konten yang kita buat ini kita membuat orang tersenyum gitu, ya. Jadi ada orang yang galau gitu, ya, kemudian ada konten yang receh seperti punya saya itu ternyata orangnya senyum terbahak-bahak, mungkin senyum sambil nangis-nangis gitu kan, itu bisa menjadi pahala kita kan, kita juga nggak tahu. Jadi itulah, ya, teman-teman. Jadi sebenarnya di sini ada misi sosialnya juga, ya. Ya, tidak melulu mencari cuan gitu, ya. Ini ya, like-nya itu udah banyak banget, ya. Kalau bisa melihat itu like-nya sampai 10.000 itu kan berarti konten ini itu tidak mengganggu para orang yang mau mencari konten, ya. Kemudian teman-teman apalagi ya yang mau saya sampaikan. Nah, ini hampir 1 jam loh, saya nggak terasa ya ngobrol ngalor ngidul seperti ini hampir 1 jam. Nah, nanti silakan teman-teman kalau pengen berkomentar tentang apa yang sudah saya sampaikan di sini, karena di sini kan
channelnya itu ngobrol bebas, apapun akan saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi poin utamanya, kesimpulannya ya, kesimpulannya tadi bahwa teman-teman bisa mendaftar jadi konten kreator CapCut dan teman-teman bisa mendapatkan cuannya dalam bentuk dolar dan bisa dicairkan sesuai dengan target teman-teman itu berapa. Saya nggak tahu targetnya berapa. Kemudian kita harus cepat membuat konten. Di mana saja kita harus bisa membuat konten dengan cara salah satunya kan kita harus memiliki perangkat lunak video editing. Ya, salah satunya bisa menggunakan CapCut atau mungkin yang di TikTok, yang aplikasi-aplikasi video sosial ya, media sosial yang berbasis video pendek itu kan sebenarnya kita nggak usah nggak usah melakukan editing, kan bisa langsung kita capture di situ, kita bisa tambahkan teks, kita bisa tambahkan musik dan seterusnya kan dari situ. Hanya saja kan itu memiliki keterbatasan. Ya, jadi kadang-kala kita tidak bisa membuat overlay, kita tidak membuat efek-efek yang begitu canggih dan kompleks ya. Dan seterusnya teman-teman. Kalau kita membuat caption saja mungkin agak ribet juga di situ. Nah, itulah yang akan mempercepat kalau kita itu sudah menguasai atau memiliki aplikasi editing video, salah satunya CapCut. CapCut ini gratis. Kita memiliki akun TikTok otomatis bisa memiliki akun CapCut ya. Di satu sisi kita dibayar ya, kita ini handphone saya ini termasuk handphone yang kualitasnya standar ya teman-teman, rendah lah intinya. Ini untuk ngedit video lancar banget ya teman-teman. Saya ekspor ke 1080 itu ekspornya cepet banget, kenceng banget ya. Kemudian apa lagi ya, saya juga bingung mau mengatakan. Ini sudah 51 menit. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman. Silahkan teman-teman nanti kalau mau berkomentar tentang CapCut ini. Jadi itu adalah cerita haru saya menggunakan aplikasi CapCut dan perjuangan untuk mendapatkan cuan di CapCut dalam 6 bulan. Alhamdulillah sudah bisa, walaupun angkanya tidak terlalu banyak, tapi ya alhamdulillah disyukuri saja, wong kita cuma iseng mendapatkan cuan kan itu jadi nilai plus. Intinya itu masalah cuan itu opsi yang ke-10 lah saya. Opsi yang pertama itu bahwa saya itu bisa membuat unek-unek apa yang sedang saya unek-unekan itu saya share ke media sosial tanpa harus menyakiti orang lain. Yang kan ada beberapa orang yang buat konten itu kan untuk menyerang ya, untuk menyakiti orang lain, untuk membuli dan seterusnya secara tidak langsung ya. Kalau saya lebih ke arah ke receh ya. Oke teman-teman, sampai di sini ngobrol bebas bersama Joko Vlog. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa follow akun TikTok saya dan follow akun YouTube saya. Bye.